Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kali ini di mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya di alur demonstrasi kontekstual, kami akan mendiskusikan 3 kasus. Untuk mendiskusikan 3 kasus ini kami bagi dalam kelompok. Nah, berkaitan dengan soal-soalnya, kasus yang pertama saya bacakan, nanti akan dijawab oleh Saudari Maria Kristina Ajut. Kasus pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Nah, pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik dan pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Kepada Saudari Maria Kristina Ajut, saya persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab soal terkait kasus 1. Menurut kelompok kami, peserta didik bisa mengerjakan soal dengan baik tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal, dikarenakan peserta didik sudah benar-benar memahami materi yang sudah diberikan oleh guru. Artinya, sudah bisa disimpulkan bahwa materi, pendidik menjelaskan materi dengan sangat menarik dan menggunakan metode yang sangat efektif dan efisien sehingga sangat membantu terhadap pemahaman peserta didik. Buktinya, ketika guru menguji kemampuan siswa tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal, peserta didik tetap bisa menyelesaikannya. Baiklah, Kakak Maria Kristina Ajut, masih terkait kasus yang pertama, ada pertanyaan lanjutan. Nah, pertanyaannya, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban saudari dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, menurut kelompok kami, metode di atas sangat cocok diterapkan pada saat pembelajaran berbasis PJBL atau Project Based Learning. Dalam pembelajaran PJBL, siswa diarahkan kepada masalah dan siswa sendiri yang akan mencari tahu sendiri jawabannya, atau siswa dituntut untuk bisa mengatasi persoalan yang dihadapinya. Penerapan metode PJBL ini dirujuk dari teori pendidikan, yaitu teori konstruktivisme Vygotsky, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa proses belajar seseorang peserta didik berdasarkan pada pengalaman. Baiklah, Kakak Maria Kristina Ajut, terima kasih atas jawabannya. Dan sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Saya minta kesediaan dari Kakak Maria Sartika Sindang untuk menjawab beberapa pertanyaan pada kasus yang kedua ini. Nah, saya bacakan kasus yang kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Nah, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Saya berikan kesempatan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab kasus 2.
Menurut kelompok kami, yang dilakukan oleh Rina untuk bisa membantu peserta didiknya agar bisa berhitung dengan lancar dengan cara menjelaskan materi yang sifatnya harus kontekstual dan menggunakan media-media pembelajaran yang sesuai. Penggunaan media pembelajaran ini dirujuk dari teori Piaget tentang tahap pra-operasional, yang dimana tahap pra-operasional itu adalah peserta didik sudah bisa menunjukkan kemampuan berpikir terhadap lingkungannya. Tetapi kemampuan berpikirnya masih amburadul. Akan tetapi anak sudah bisa paham dengan kehidupan di lingkungan keluarganya melalui objek yang dilihatnya. Dengan narasi tentang kasus sulitnya peserta didik belum bisa berhitung dengan lancar, maka menurut kami Rina dalam menjelaskan materi tentang berhitung harus menggunakan materi yang kontekstual. Maksud dari materi yang kontekstual ini, siswa diajarkan cara berhitung mulai dari jumlah anggota keluarga, jumlah bangku dan meja di ruangan kelas, dan berhitung jumlah anggota di dalam kelas. Terkait dengan media pembelajaran, contoh media pembelajarannya yaitu poster bilangan menghitung, ditempelkan di dinding kelas atau di mading kelas. Tujuan dari media poster ini agar siswa selalu melihat poster tersebut, sehingga ketika dilihat terus setiap jam pelajaran, maka siswa akan dengan sendirinya bisa mengingat cara berhitung. Kemudian kami tawarkan juga media permainan kartu angka. Contoh media sebagai berikut. Media poster berhitung. Cara penggunaan poster ini akan dipajang di dinding kelas. Tujuannya agar peserta didik selalu bisa melihat poster tersebut sehingga dapat membantu pemahaman mereka. Kedua, media kartu bilangan. Cara penggunaan media ini, peserta didik mencocokkan antara angka dan simbol dengan cara menggaris anak panah sesuai dengan jumlah angka dan jumlah simbol. Baiklah, kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Saya berikan kesempatan untuk menjawab. Menurut kelompok kami menyarankan pembelajaran yang kontekstual itu merujuk pada teori belajar konstruktivisme, yang dimana pandangan teori konstruktivisme adalah seorang anak bisa memahami suatu materi pembelajaran melalui pengalaman pribadinya atau melalui apa yang dilihatnya. Kami menyarankan dalam kegiatan pembelajaran berhitung menggunakan media poster dan media kartu bilangan, merujuk pada teori humanistik, yang dimana teori ini menjelaskan proses kegiatan belajar mengajar yang sangat efektif dan efisien jika memiliki keterkaitan antara konten materi dan media pembelajaran. Baiklah Kakak Maria Sartika Sindang, terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita beralih ke kasus yang ketiga. Untuk kasus ketiga ini saya minta kepada Kakak Vincentia Maswotan untuk menjawabnya. Terlebih dahulu saya bacakan kasusnya. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperlihatkan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Saya berikan kesempatan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab kasus 3.
Menurut kelompok kami, keputusan yang dibuat MADE sangat efektif karena konten materi yang diberikan kepada peserta didiknya sangat kontekstual. Artinya, MADE guru yang sangat kreatif karena dia menjelaskan materi deskriptif berdasarkan realita di lingkungan tempat tinggal peserta didiknya. Sehingga ketika dijelaskan materi yang bersifat kontekstual, para peserta didiknya akan dengan mudah memahami materi tentang teks deskriptif. Baiklah, terima kasih banyak. Kemudian pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang MADE gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, menurut kelompok kami, prinsip yang digunakan oleh MADE dalam menjelaskan materi tes deskriptif menggunakan prinsip lingkungan. Prinsip lingkungan ini memuat konten materi tentang hal-hal yang dijumpai oleh peserta didik di lingkungan tempat tinggalnya. MADE dalam menjelaskan materi tentang tes deskriptif merujuk pada prinsip pembelajaran lingkungan dengan merujuk pada teori pembelajaran konstruktivisme, yang dimana penjelasan teori belajar konstruktivisme menjelaskan seorang peserta didik bisa memahami suatu materi pembelajaran melalui pengalaman pribadinya atau melalui apa yang dilihatnya. Baiklah, terima kasih banyak atas jawaban dari teman-teman. Semoga jawaban ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.